Saya menjadi calon presiden tidak pernah mendaftar, tidak pernah mengajukan diri. Saya diajukan oleh Partai Nasdem pertama kali, mereka melakukan proses dan mereka mencalonkan. Habis itu kemudian PKS, kemudian PKB. Loh iya dong, saya sebut dong, masa enggak disebut? Ketika akhirnya memutuskan Gus Imin menjadi pasangan. Yang tampak di publik keputusan ini diambil oleh Bapak Surya Paloh selaku Ketua Umum Nasdem. Dan Anda hanya ditugaskan untuk menjalankan keputusan itu selayaknya seorang petugas partai. Selayaknya seorang petugas partai. Pada waktu itu, Pak Surya Paloh itu berada dalam situasi yang ditawarkan itu bukan solusi. Dan saya kemudian melaksanakan, ya itu namanya petugas. Dan saya harus mengikuti, ya namanya petugas partai. Tapi kalau sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan kita, bisa muncul nama itu dari mana saja. Dan saya harus melaksanakannya, maka saya petugas partai. Semata-mata menjalankan. Semata-mata menjalankan. Udah ada buktinya kan? Bapak bisa lihat buktinya banyak. Udah ada buktinya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan dari Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin. Dari awal pendeklarasian Anda sebagai calon Presiden Republik Indonesia, sudah banyak drama dan intrik yang terjadi. Yang terjadi sekarang, Anda dianggap mampu menjadi antitesis dari calon yang akan hadir. Bandingkan rekam jejak. Bandingkan aja. Kalau seseorang dibandingkan dengan kesempurnaan, pasti dia tidak sempurna. Tapi bandingkan satu dengan lainnya. Anaknya punya rekam jejak itu begitu, Bapak Ibu. Bapak Ibu tuh bisa telisik, Bapak Ibu. Nah kemarin gimana? Besok juga kira-kira kan begitu. Kalau biasa tidak menepati janji, ya besok nggak menepati janji. Kalau sekali gonta-ganti, ya besok juga gonta-ganti. Kami ini berpikir Mas Anies kan seharusnya penjaga moral bangsa ini. Menurut kami ini ya, wah pemimpin masa depan yang bisa dipegang kata-katanya, bisa dipercaya. Dan kami pikir boleh ini pemimpin yang hebat, tapi ternyata tidak lebih dari petugas partai. Petugas partai kan gitu. Apabila Pak Surya Paloh mengajukan nama dan saya harus melaksanakannya, maka saya petugas partai, semata-mata menjalankan. Dan saya kemudian melaksanakan, ya itu namanya petugas. Pak Surya Paloh itu memanggil Mas Anies, ini ada kesepakatan, Nasdem dan PKB dukung Anies dan Caimin. Mau nggak? Kalau mau, ambil. Kalau nggak, ini batal. Kata Anies, tanpa pikir panjang, iya saya ambil. Loh mohon maaf, ini petugas partai juga. Yang bisa menuliskan pencalonan itu bukan capres. Yang bisa mencalonkan itu adalah ketua-ketua partai yang bisa mencalonkan. Saya mengajukan opsinya. Ini opsinya. Saya dapat tugas untuk melakukan itu dan saya sudah kerjakan opsi itu. Makanya ketika jadi sampai di situ tuh, saya sudah lakukan tugas saya dan saya sampaikan opsi yang tersedia sekarang tinggal AHY. Yang tersedia sekarang adalah AHY. Saya sampaikan ke Pak Surya Paloh. Dan Pak Surya Paloh ketika saya mendengar itu, beliau tidak menolak. Tapi beliau mengatakan, begini, itu adalah opsi yang boleh kita lakukan pencalonan di ujung. Tapi tidak sekarang. Oke? Dari sisi Nasdem tidak bersedia. Nama itu tidak ditolak. Tetapi tidak dideklarasikan sekarang. Dan saya harus mengikuti, ya namanya petugas partai. Tapi kalau sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan kita, bisa muncul nama itu dari mana saja. Selama ini mohon maaf nih, pendukungnya Mas Anies kan selalu mengata-ngatai, mohon maaf, quote and quote, capres-capres lain, petugas partai kan gitu. Loh mohon maaf, ini petugas partai juga loh gitu. Ini kan ini menyedihkan. Udah ada buktinya kan? Bapak bisa lihat buktinya banyak. Udah ada buktinya. Anaknya punya rekam jejak itu begitu, Bapak Ibu. Bapak Ibu tuh bisa telisik, Bapak Ibu. Nah kemarin gimana? Besok juga kira-kira kan begitu. Kalau biasa tidak menepati janji, ya besok nggak menepati janji. Kalau sekali gonta-ganti, ya besok juga gonta-ganti. Usul saya bandingkan antar orang yang mau Bapak pilih, gitu aja. Dan hari ini Anda boleh menilai saya. Apakah saya bisa berpihak pada wong cilik si Marhen itu? Terima kasih. Anies kelihatan kayak anak kecil saat ditanya Najwa. 3 bakal capres hadir di acara Najwa Shihab bertajuk 3 Baca Pres Bicara Gagasan di UGM beberapa hari lalu. Jadi Anies adalah capres yang pertama kali dideklarasikan sejak Oktober 2022.
Dia yang paling pertama duluan keliling-keliling Indonesia dan menyapa rakyat meskipun banyak yang agak malas juga. Lalu Najwa bertanya pada Anies sudah habis berapa. Anies malah bilang mudah-mudahan penonton yang hadir bersedia untuk menyumbang. Najwa terkenal sebagai orang yang penasaran dan ngotot kalau jawaban peserta tidak memuaskan. Najwa tanya Anies lagi, uang tunai sangat perlu untuk kampanye karena biaya politik sangat mahal. Apalagi Cak Imin pernah bilang modal untuk caleg di Jakarta saja bisa mencapai 40 miliar rupiah. Anies lagi-lagi keluarin jurus puter-puter kayak gasing. Anies tidak mau bilang berapa dana yang sudah habis, dia cuma bilang koalisinya tidak ada rencana mengumpulkan uang. Ah, masa sih? Apa kalian percaya? Anies bilang, dana didapat 600 relawan yang melakukan kegiatan pengumpulan dana di tempatnya masing-masing. Saya menjadi calon presiden tidak pernah mendaftar, tidak pernah mengajukan diri. Saya diajukan oleh Partai Nasdem pertama kali, mereka melakukan proses dan mereka mencalonkan. Habis itu kemudian PKS, kemudian PKB. Loh iya dong, saya sebut dong, masa nggak disebut? Ketika akhirnya memutuskan Gus Imin menjadi pasangan. Yang tampak di publik keputusan ini diambil oleh Bapak Surya Paloh selaku Ketua Umum Nasdem. Dan Anda hanya ditugaskan untuk menjalankan keputusan itu selayaknya seorang petugas partai. Selayaknya seorang petugas partai. Pada waktu itu, Pak Surya Paloh itu berada dalam situasi yang ditawarkan itu bukan solusi. Dan saya kemudian melaksanakan, yaitu namanya petugas. Dan saya harus mengikuti, ya namanya petugas partai. Tapi kalau sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan kita, bisa muncul nama itu dari mana saja. Dan saya harus melaksanakannya, maka saya petugas partai. Semata-mata menjalankan. Semata-mata menjalankan. Sudah ada buktinya kan? Bapak bisa lihat buktinya banyak. Udah ada buktinya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan dari Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin. Dari awal pendeklarasian Anda sebagai calon Presiden Republik Indonesia, sudah banyak drama dan intrik yang terjadi. Yang terjadi sekarang, Anda dianggap mampu menjadi antitesis dari calon yang akan hadir. Bandingkan rekam jejak. Bandingkan aja. Kalau seseorang dibandingkan dengan kesempurnaan, pasti dia tidak sempurna. Tapi bandingkan satu dengan lainnya. Anies ini gimana ya? Kok mau jawab satu pertanyaan aja lamanya minta ampun. Padahal mudah saja menjawab pertanyaan dari Najwa. Kalau penulis ditanya sudah habis berapa, penulis langsung bilang, penulis tidak bisa bilang nominalnya. Itu adalah konsumsi internal yang tidak perlu dipublikasikan ke publik. Sama kayak kita ditanya soal gaji atau omset bisnis. Siapa yang mau kasih tahu nominalnya, paling cuma bilang gaji cukuplah untuk kebutuhan sehari-hari. Omset bisnis lumayan lah, bisnis oke lah, lancar-lancar, gitu aja. Jarang ada yang mau frontal, gaji saya 20 juta loh. Kecuali sama teman sangat dekat atau keluarga. Tapi Anies muter-muter, keliling-keliling kayak wali kota lagi inspeksi jalanan kota. Ditanya apa, jawabnya apa. Tinggal jawab aja. Saya tidak bisa beberkan jumlahnya, titik, selesai. Buang-buang waktu aja alihkan pembicaraan. Anies suka kasih teka-teki supaya orang-orang pusing dan pingsan. Penulis rasa tingkat kesulitan untuk memahami Anies bicara lebih sulit ketimbang ikutan kuis teka-teki Cak Lontong. Bayangkan, kalau seandainya Anies jadi presiden, negara pasti ada banyak masalah. Tiap hari kepala pasti pusing. Bayangkan Anies ditanya tiap hari, cara dia menjawab sama aja malu-maluin nama jabatan seorang presiden. Jawab pertanyaan aja malah makin rumit, gimana mau selesaikan masalah? Anies terbukti tidak punya landasan berpikir yang logis. Selain itu, dia kayak nggak paham apa yang ditanyakan orang lain. Dia nggak menguasai permasalahannya, makanya jawabannya muter-muter. Anies pernah bilang dia belanja masalah saat keliling ke beberapa daerah dan mendengar keluhan warga. Istilahnya keren, belanja masalah. Belanja buat apa? Paling ujung-ujungnya masalah itu dibuang di tengah jalan kalau tidak kepikiran solusinya. Bagaimana menurut Anda?